sekarang ibu tanya dulu, apa itu perang dingin? Apa itu perang dingin? Perang yang tanpa melibatkan senjata. Oke. Apa itu perang dingin? Perang apa? Perang ini. Perang politik. Perang dingin. Perang dingin. Apa? Jalan namanya perang, ada pertumpahan darah. Betul, tadi Hakim bilang perang yang tidak memerlukan kekuatan fisik, ada kekuatan fisik. Cuman perang dingin ini ditimbulkan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jangan samakan Rusia dan Uni Soviet ya. Kenapa ada Uni Soviet? Kalau kalian kelas 11 dapat pelajaran tentang revolusi Rusia, Uni Soviet dulu itu tidak ada. Tapi ketika dipimpin oleh seorang Perdana Menterinya yang sangat tidak adil dalam memerintah, semena-mena, akhirnya kaum buruh mereka melakukan pemberontakan. Terus tahu ini apa? Di bawah pimpinan Lenin. Ini kalau Uni Soviet, lahirnya negara Uni Soviet. Lenin itu dia memerintah untuk kaum buruh. Ketika kaum buruh melakukan pemberontakan, akhirnya raja dari Rusia mengusir mereka dari Rusia dan memberikan mereka sebuah wilayah di paling ujung Rusia. Wilayah itu kemudian dimerdekakan oleh Rusia dan mengganti nama menjadi Uni Soviet. Nanti setelah Perang Dingin, Uni Soviet ini terpecah menjadi beberapa negara, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina. Inilah pecahan dari Uni Soviet. Oke, ini hanya intermezzo. Jadi jangan samakan Uni Soviet dengan Rusia. Bedakan ya, ya. Hakim, kau duduk. Sudah? Oke. Perang Dingin adalah perang yang ditimbulkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Belum sampai 3 ya kita ya. Jadi dimulai dari tahun 1949. Perang Dingin ini dimulai dari tahun 1949. Kalau Perang Dunia Kedua kan dimulai dari 1942 kan? Sampai dengan 49. Berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita masuk dengan Perang Dingin. Perang Dingin ini kemudian berkembang menjadi Perang Blok. Perang Dingin ini, ya, Blok Timur dan Blok Barat. Awalnya pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu merupakan sekutu. Aduh, sekutu apa? Sekutu. Mereka inilah yang menang dalam Perang Dunia Kedua, mengalahkan Jerman dan Jepang. Oke, pintar. Jadi mereka muncul. Tapi karena berbeda ideologi, akhirnya dua negara ini terpisah. Amerika Serikat dengan blok Barat, pintar. Uni Soviet dengan blok. Paling gampangnya, blok Barat adalah negara-negara dengan paham liberalisme, sedangkan blok Timur adalah negara-negara dengan aliran komunis, kapitalis. Oke? Nah, kalau liberalisme kan bebas. Kalau komunis kan segala-galanya diatur oleh pemerintah berdasarkan kapitalis pemilik modal. Ini yang nanti memunculkan sistem pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kaya. Kalau pemerintahan kan ada monarki, ada oligarki, ada republik. Kalau monarki adalah sistem kerajaan, ini oligarki. Oke? Sip. Jadi oligarki muncul dua, ada kapitalis dan ada feodalisme. Oke? Sudah, karena berbeda kepentingan. Yang satu mau negara liberalis, yang satu mau komunis, akhirnya pecahlah yang disebut dengan Perang Dingin. Amerika Serikat sekutunya adalah negara-negara Eropa Barat. Sedangkan Uni Soviet sekutunya atau teman-temannya adalah negara-negara Eropa Timur.
Oke, Eropa Barat contohnya negaranya Prancis. Prancis, betul. Apa lagi? Inggris. Jerman, betul. Terus Portugal, Eropa Timur. Portugal, ya, Polandia yang Eropa Timur. Portugal, apalagi? Belanda dan Swiss. Ya, itu yang masuk ke dalam nanti ini. Eropa Timur negaranya Polandia. Apalagi? Rusia. Portugal sudah masuk di sini. Apalagi Ukraina. Apa? Negara-negara Balkan. Apa negara-negara Balkan? Kazakhstan. Nanti dia pecah dulu di sini. Irak, ya Allah. Ya Tuhan. Negara-negara Balkan. Montenegro, Rumania, Herzegovina masuk di Belarus, masuk di Irlandia, masuk di Eropa ya sudah sampai di sini, paham? Oke. Negara-negara blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat kemudian membuat organisasi yang disebut dengan NATO. Ya, negara-negara blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet membentuk organisasi yang disebut dengan Pakta Warsawa. Ya, Warsawa. Jadi lihat ini perang antara Rusia dengan Ukraina. Negara-negara blok barat tidak bisa ikut campur kan? Karena dia termasuk dalam NATO. Sedangkan Rusia dan Ukraina termasuk dalam Pakta Warsawa. Tidak boleh diganggu. Oke, sampai sini paham? Paham. Kenapa disebut dengan perang dingin? Betul, menurut siapa? Hakim. Dua negara ini tidak terlibat secara fisik, tidak ada kontak senjata, tapi melibatkan negara lain untuk kontak senjata. Mereka ini perang hanya dalam bidang militer, teknologi, ekonomi. Mereka akan perang militer. Mereka menjadikan negara lain untuk berperang. Mereka menghasut. Makanya disebut dengan propaganda. Oke. Teknologi, mereka akan bersaing untuk menciptakan teknologi. Dalam bidang ekonomi, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet akan memberikan bantuan. Amerika Serikat dengan dia punya program yang disebut dengan Marshall Plan. Sedangkan Uni Soviet dengan dia punya Molotov Plan. Tujuan dari Marshall Plan dan Molotov Plan agar negara-negara yang dibantu bisa ikut serta dalam perang dingin dan juga mereka mengakui kekuatan Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Oke. Marshall Plan hanya diperuntukkan untuk negara-negara di NATO, Eropa Barat. Sedangkan Molotov Plan sama, hanya diperuntukkan untuk negara-negara Pakta Warsawa. Itu yang disebut dengan perang dingin. Dampak dari perang dingin. Satu, Jerman terpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur. Makanya dibangunlah tembok Berlin. Dampak kedua, Korea terpisah, Korea Selatan dan Korea Barat. Oke. Dampak ketiga, Vietnam Barat. tidak ada Vietnam dia dikuasai oleh Uni Soviet tapi menjadi perebutan dengan Amerika Serikat. Tahu nonton film Rambo? Iya. Vietnam. Karena perang dingin, Vietnam ini menjadi perebutan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah dua negara ingin menguasai Asia Tenggara. Ya, sudah. Ibu, bagaimana dengan negara-negara di luar dari NATO dan Pakta Warsawa? Contohnya Indonesia, ya toh? Contohnya Qatar, contohnya Uni Emirat Arab, contohnya negara-negara di Afrika. Mereka apa? Mereka yang tidak masuk dalam perang dingin, ya toh? Mereka kemudian disebut dengan negara dunia ketiga. Mereka ini kemudian bergabung dalam konferensi Asia Afrika. Asia Afrika di mana?
Diselenggarakan? Asia Afrika diselenggarakan di mana? Di mana? Di Bandung. Bandung. Ya. Dari konferensi Asia Afrika ini, konferensi Asia Afrika berarti konferensi antara negara-negara Asia dan negara-negara Afrika yang kemudian mau menyetujui adanya gerakan non-blok. Non-blok itu. Ya. Tujuan gerakan non-blok ada dua, ada intern dan ada ekstern. Intern adalah mereka akan memajukan negara-negara non-blok, negara-negara yang tidak saling mendukung blok barat dan blok timur. Internnya adalah memajukan negara-negara non-blok dalam bidang ekonomi. Memajukan negara non-blok dalam bidang ekonomi. Sedangkan ekstern adalah bahwa gerakan non-blok ingin mengadakan perdamaian bagi negara yang terlibat dalam perang di Libya. Karena perang dingin inilah yang akan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi dua, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Gara-gara ini perang dingin ini makanya sistem pemerintahan Indonesia akan menjadi dua, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Selesai, silakan kamu tulis.